أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebelum kita berdoa agar Allah menambah ilmu kita. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rabb kami, tambahkan kami ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini hari Senin 10 Februari 2025. Kita masih diberikan keistiqomahan. Ini pertemuan kita yang ke-49. Kalau manusia itu sudah lansia ya. Semoga semangat kita tetap masih muda. Saya punya binaan di Perumahan Pokok Indah, Bapak lansia. Usia paling muda 62 tahun. Rata-rata pensiunan. Hampir 1 tahun kita tahsin, sekarang sudah masuk tahfidz. Semoga nanti kita bisa masuk fase tahfidzul Quran. Kemarin kita sudah mencoba, Bapak-bapak saya tantang hafal surah Ar-Rahman. Semangat. Karena kita berikan metode yang memang cocok untuk lansia. Namanya metode menghafal Quran puzzle Quran. Jadi lebih mengaktifkan otak kanan. Otak kiri kita kan pemikir, rasional. Apa-apa difikir. Hutang difikir. Hutang itu kalau dipikir nggak selesai. Selesainya dicicil. Maka lebih kita mengembangkan otak kanan. Anak kecil itu yang berkembang otak kanannya. Dia nggak mikir apa-apa, nggak mikir utang, nggak mikir menghidupi bagi kerja, senang. Kehidupan sehari-hari main. Dan hafalannya kuat. Nah, memasuki dewasa, yang lebih dominan kita itu otak kiri. Apa-apa difikir, apalagi kuliah, skripsi, kapan wisuda. Kemudian demo di mana-mana kalau aktivis ya. Itu kerjaan kita dulu waktu mahasiswa. Setelah lulus sama ya. Pekerjaan, menikah, istri, anak, pendidikan anak, sekolah di mana, biayanya gitu. Jadi kemudian otak kanan kita itu tidak dominan. Sehingga ketika yuk kita menghafal Al-Quran, berat, susah. Padahal janji Allah menghafal itu mudah, yusrun. Dan ketika kita menggunakan metode, insya Allah lebih memudahkan. Baik, hari ini kita akan menyelesaikan surah Al-Kautsar. Ini termasuk surah yang favorit. Ada Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, 3 kul. Ini 3 surat yang favorit kita baca di salat-salat sunnah. Kemudian juga Al-Kautsar karena pendeknya. Tapi sebenarnya kalau kita pahami betul makna yang terkandung dalam Al-Kautsar, luar biasa. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kalau betul-betul kita pahami tadabbur, itu luar biasa. Dan termasuk 3 kul itu termasuk ayat pengusir jin, kalau dia tukang ruqyah. Karena memang dahsyat. Al-Falaq itu luar biasa loh kalau kita pahami betul Al-Falaq. Maka di kajian kita di
kajian bahasa Arab, kita betul kupas apa sih yang terkandung Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, luar biasa. Ayat pendek yang selalu kita baca itu kalau kita pahami betul itu luar biasa. Dahsyat efeknya bagi kita ketika kita paham betul apa yang kita baca. Ayat kursi, kalau kita tadabbur, itu bukan sekedar ayat pengusir jin. Terkenalnya kan ayat kursi kan sebagai jimat. Tapi kalau kita pahami kandungannya itu luar biasa. Kuasaan Allah yang maha menghidupkan, maha kekal, luar biasa. Baik, sebelumnya kita akan mengulang irama murattal nahawan. Ingat, kita belajar irama bukan sekedar membaguskan, tapi mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Sehingga jangan sampai apa yang kita baca bagus, tapi ternyata menyalahi kaidah-kaidah ilmu tajwid. Itu yang pernah kita alami dulu ketika belajar, lalu namanya qiraah. Jadi mendayu-dayu, tapi ternyata secara kaidah hukum tajwid salah. Dan ada beberapa hal yang kita tidak penuhi hak hurufnya. Baik, kita ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Nada satu itu naik. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Nada satu itu naik. Nada dua itu datar. Nada tiga itu turun. Aba, aba, abata. Aba, aba, abata. Aba, abata, aba. Baik, kita akan murajaah mengulang dari surah Al-Fatihah. Kita mulai dari ta'awud. Nada satu naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Barin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setiap ada tasdid, perhatikan ada sedikit jeda. Billah, billah. Kemudian syaitanir, nirraji, nirraji. Jadi ada sedikit jeda. Billahi. Coba lagi Pak Barin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian basmalah nada tiga turun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Nada satu naik.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Yusuf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba dalnya diringankan lagi, bukan du tapi du, du. Seperti anak kecil dada, dada uti, dada mbah, dia ringan, Coba lagi Pak Yusuf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, nanti dalnya dilatih, jangan terlalu tebal. Da. Persis anak kecil, dada uti, dada. Ya, dal yang ringan, bukan bukan dada, tapi da. Kemudian datar. Ar-Rahmanir Rahim. Pak Dion. Naik turun maliki yaumiddin. Pak Suroto. Kemudian naik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak Jumingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan di sini ada ya bertasdid, setiap yang bertasdid ada nabroh, penekanan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba lagi Pak Jumingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian sin punya sifat rokhawah. Dan ada sofir itu desis. Nasta'in, jadi lepaskan suara dengan sempurna dan ada sofir desis. Nasta'in. Coba lagi Pak Jumingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian datar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Pak Nur Ali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti dilatih untuk po-nya ditebalkan lagi. Po dia punya sifat idbaq, terkepung. Po. Ihdinas siratal, po dia tebal. Coba diulang lagi Pak Nur Ali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, nanti dilatih untuk po-nya ditebalkan lagi. Siratal, po. Kemudian turun. Nanti kita potong di alaihim yang kedua. Biar nafasnya kuat semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak Marjono. Baik, perhatikan di sad. Ini banyak yang masih belum tepat di sad yang dia kasroh. Sad dia punya sifat isti'la. Jadi arah dorongan suara ke langit-langit mulut. Kemudian tafkhim. Jadi pangkal lidah itu dia naik sama dengan qa. Sehingga sa tebal, sa. Ketika dia kasroh, maka tetap tebal, si. Kan beda antara si yang dia sin, si, dia ini si. Sayra, sayra, say, dan dia punya sifat sofir, desis. Si, say, say. Kemudian perhatikan di gha. Gha dia bersih, tidak ada suara seperti kha. Gha bersih. Gha. Jangan sampai ada tapi dia bersih. Gha, gha. Kemudian ketika dia sukun jangan sampai ditahan. Karena gha punya sifat rokhawah. Maldu, maldu, jangan mal, tapi maldu, alirkan suara dengan sempurna. Dia punya sifat rokhawah. Maldu, ghairil, gha, jangan sampai gha, tapi gha. Dia bersih. Kemudian setelah wa, la. Ini kadang langsung ke lo, walad doy, padahal ini la. Jangan sampai menjadi lo, tapi wala, bo. Baik, coba lagi Pak Marjono. Amin. Ghonya nanti perbaiki lagi Pak Marjono, jangan sampai ada suara ngorok. Gha, jangan sampai seperti kha, tapi dia gha. Kemudian ketika dia sukun, alir kanan dilatih. Maldu. Baik, kita masuk surah An-Nas. Dengarkan, kemudian ulangi. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada satu nai. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kemudian ingat untuk Anas, mem di depan pendek. Pada dalam Al-Fatihah ada dua riwayat. Boleh dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, atau boleh juga dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Tetapi untuk Anas hanya satu riwayat saja. Tidak ada riwayat yang lain, tetap dia dibaca pendek, ma-nya. Dengarkan kemudian ulangi, Malikin nas. Kemudian turun, Ilahin nas. Nada satu naik. Ingat roknya dibaca tipis karena dia rok bertasydid, berharokat kasrah. Syarri, syarri, maka senyumkan. Syarri. Min syarril waswasil khannas. Kemudian datar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nada tiga turun. Minal jinnati wan nas. Kemudian surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Nada ada satu naik, Al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kemudian datar. Min syarri ma khalaq. Kemudian ada tiga turun. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian naik lagi. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Berarti kan di sini ada nun bertasydid, maka gunnahnya tahan agak lama. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Jadi nunnya tahan agak lama. Kita ulang. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad.
Nanti dilatih untuk nunnya tahan agak lama. Dia gunahnya akmal matakun, paling sempurna. Kemudian turun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nada 3 turun. Bismillahirrahmanirrahim. Satu naik. Qul huwallahu ahad. Datar. Allahus samad. Turun. Lam yalid wa lam yulad. Turun lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Nada 1 naik. Inna a'tainakal kautsar. Pak Baryono. Ini in panjang, menanya juga panjang. Inna. Coba lagi. Kautsar, kautsar. Coba ainnya sedikit dialirkan karena dia punya sifat bainah. Kautsar. Dilatih Pak Baryono. Ini panjang, jadi non bertasydid dia panjang. Inna a'tainakal kautsar. Jadi perlahan kita penuhi semua hurufnya. Kemudian ayat yang kedua datar. Dengarkan kemudian ulangi. Fasalli li rabbika wanhar. Pak Sugeng. Kita masuk materi baru. Kita akan menuntaskan surah Al-Kautsar. Sekarang kita masuk ayat yang ketiga. Perhatikan kita akan membahas hukum-hukumnya. Yang pertama ada nun bertasydid. Maka gunahnya dia paling sempurna. Inna. Inna. Kemudian shin ada huruf mat yaitu alif. Maka mat tabi'i. Inna sya. Ingat shin dia punya sifat tafashi. Sya.
Ni'aka huwal, ada lam sukun punya sifat bainiyah, sedikit kita alirkan huwal, huwal, huwal ada. Kemudian ada ba yang punya sifat qalqalah. Kalau di tengah kata maka qalqalahnya sugro, tidak terlalu nampak. Abatar, tar, abatar. Kemudian ada ro di sini waqaf. Sebelumnya fathah, maka roknya sifatnya tafkhim, tebal. Tar, tar, kita tebalkan. Tar, abatar, tar, kita tebalkan. Baik, kita akan bahas kata per kata. Ada kata inna syani'aka. Ada huruf hamzah. Ingat huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. A. Dan dia ringan. Bukan ini dada, tapi A. Dia dari pangkal tenggorokan. Dan lebarnya 2 jari. A standar. A. Kemudian di ayat ini dia berharokat kasroh, maka turunkan rahan I. Betul-betul dia bunyi I, maka harus turunkan rahan. Kalau nggak turunkan nanti dia melenceng ke E. I, dia tidak bunyi I secara maksimal, lebih I. Maka turunkan rahan. Kemudian ada huruf nun. Ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas. Nah. Dan dia tarkik, tipis, bukan no. Dalam bahasa kita kan ada nah, itu dia tebal, tapi ini nah, tipis, nah, bukan nah, tapi nah. Kemudian shin, ini keluar dari tengah lidah. Tetapi ingat, shin dia punya sifat tafashi, hembusan dalam menyebar. Nah, ini ketika kita gusah ayam atau kucing. Nah, ini tafashi. Di tengah lidah semburkan. Sya. Tanpa kita memonyongkan bibir sya, tidak perlu. Cukup tengah lidah ini kemudian semburkan dengan nafas atau darah. Sya. Ingat, tidak perlu menggerakkan bibir atau memajukan bibir. Kemudian kaf. Dia pangkal lidah, tetapi agak maju sedikit dari makhraj huruf qaf. Kalau qaf betul-betul pangkal lidah, kalau ini agak maju sedikit, ka. Dan dia ringan, ka. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Inna syani'aka. Inna syani'aka. Inna syani'aka. Kemudian kata berikutnya huwal abtar. Ada huruf H, sama dengan hamzah, dia dari pangkal tenggorokan. H. Ingat ya, jangan sampai keluar dari dada. H, berat ini. Tapi dari pangkal H. Jadi agak ringan. H. Beda dengan H. Tapi ini H. Dari pangkal tenggorokan. Kan tidak ada makhraj huruf dari dada, itu enggak ada. H. Tapi dari pangkal tenggorokan. H. Irah jakun sini. H. Kemudian wawu. 2 bibir atas bawah dibulatkan. Wa.
Maka perhatikan betul ketika kita mengucapkan huruf wawu harus monyong dahulu. Jangan sekedar wa ini tidak sempurna, tapi wa. Wal asr, wal asr, wal duha, wal laili, wasyamsi. Jadi harus maju dahulu. Wan nahari. Tetap kita majukan atau monyongkan di dahulu. Kemudian ada huruf lam sama dengan nun dan ro makhrajnya. Dua ujung si lidah hingga ke akhir, ujungnya bertemu dengan gusi atas di hadapannya, la. Dan ingat dia la yang ringan, bukan la. Bukan la ilaha illallah. Ini mantap banget. Tapi dia la. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Tarkik. Hamzah sudah kita bahas. Kemudian ada ba. Ba dari dua bibir atas bawah dipertemukan dan dirapatkan. Ba. Dan dia juga termasuk huruf tipis. Jangan diberatkan ba, tapi ba. Ba. Abe, ringan. Abe. Kemudian ta. Ujung lidah dari permukaan atasnya bertemu dengan gusi gigi seri atas. Ta. Dan dia ringan, bukan ta. Kalau ta ini orang Bali. Ta. Tapi ini dia ta, ringan. Ta. Kemudian ro. Ini sama dengan lam, nun, ro sama. Ujung lidah bertemu dengan gusi dua gigi seri atas. Ro. Dan ingat, ro punya sifat khusus yaitu takrir, getaran. Tetapi ingat getarannya tidak boleh lebih dari sekali. Tahan. Ro. Bukan ro. Akbar. Bukan. Akbar. Kita tahan. Dar. Sehingga sampai getarannya berlebih. Dar. Akbar. Abtar. Jadi kita tahan. Jangan sampai getarannya berlebih. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Huwal abtar. Huwal abtar. Huwal abtar. Baik, kita hubungkan dengan ayat, kata sebelumnya, dan ini keseluruhan ayat dari ayat yang ketiga. Dengarkan, kemudian ulangi. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Pak Yuli. Perhatikan shin, dia punya sifat tafashi, tadi belum kelihatan tafashinya. Sya. Inna sya. Coba lagi Pak Yuli. Pak Gun. Ni a, jangan dilihat ni a, tapi ni a. Jadi setiap huruf
Jangan sampai diseret. Jadi penuhi semua haknya, dia punya hak masing-masing. Inna syani'aka, jelas, aka. Ni aka, jangan dilihat ni aka, ini kan diseret. Jadi dilatih ketika kita membaca Al-Quran bukan cepet-cepetan. Selama ini kan kita berlomba menuntaskan tanpa memperhatikan hak-hak huruf. Nah, mulai sekarang kalau kita sudah belajar tasin, perhatikan semua hak hurufnya. Kita bukan mengejar berapa huruf yang sudah kita baca, ya, atau berapa kali kita hatam, tapi kita betul-betul membaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Oke, coba Pak Gun. Nah, nanti jadi setiap huruf dia punya hak. Niaka, jadi jelas. Dengan niaka, niaka. Ini kebiasaan kita dahulu karena mengejar target biasanya disyarat bacaannya. Pak Barin. Pak Yanto. Pak Yusuf. Coba ketika huwal dia jangan dipotong huwal tapi dialirkan huwal a. Jadi dia sedikit mengalir huwal abtar. Coba lagi Pak Yusuf. Baik. Pak Dion. Pak Suroto. Shinnya belum kelihatan sifat tafsirnya Pak Suroto. Inna sya. Coba lagi. Syanya jangan kepanjangan, cuma 2 harokat. Inna syani. Jadi dialihkan saja, jangan sampai kepanjangan lebih dari 2 harokat. Inna syani aka huwal abtar. Coba Pak Suroto. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan depan tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.